sedang bersuci di rumahnya, taruhlah dari hotel. Pada saat suci, summa atan masjid Quba. Kemudian pada saat suci, lalu berangkat mendatangi masjid Quba. Fasalla fihi sholatan. Setelah sampai di masjid Quba, lalu melakukan sholat. Setidak-tidaknya satu sholat aja, bermanfaat apalagi lebih. Umat Rasulullah, kata Rasulullah, siapapun di antara umatku yang bergerak, yang bersuci dari rumahnya atau dari hotel, kemudian pada saat suci berangkat menuju masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, sekalipun satu sholat, misalnya sholat witir satu rakaat, sudah masuk tadi sini. Kana lahu ka'ajri umratin. Orang tersebut oleh Allah diberi hadiah, yaitu hadiahnya pahala satu kali umroh. Amin, amin. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan pahala umroh sekalipun tanpa tawaf, tanpa sa'i. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Masjid Quba ini Bapak Ibu adalah masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah dengan para sahabat ketika beliau hijrah ke Mekah Madinah. Maka daerah yang pertama kali didatangi adalah Masjid Quba. Kabel. Ente diri Sat. Halo. Kabelnya pegang bawahnya kayaknya Sat. Nah. Kedengeran tuh. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang bisa dengar ya? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah adalah Masjid Quba. Kenapa bukan masjid yang lain? Karena satu-satunya daerah dan perkampungan yang paling banyak masuk Islam sebelum Rasulullah datang ke kota Yasrib yang tadinya Yasrib adalah Quba. Maka begitu Rasulullah datang, Alhamdulillah menuju Masjid Quba hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shaiban nafi'an. Dimanapun keberadaan orang ini akan membawa keberkahan, bahkan yang tadinya gersang menjadi subur. Nah, kabar ini sudah dibawa oleh para sahabat sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka mereka datang ke Quba. Nah, setelah di Quba mereka minta bikin musola. Maka bikinlah musola atau masjid, dan Rasulullah sebagai Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kanan kiri tidak. Rasulullah justru berperan sebagai tukang bangunan, Pak. Bukan hanya meletakkan batu pertama seperti kita, tidak. Rasulullah sudah selesai jadi tukang bangunan. Maka karena itulah Rasulullah mendapatkan pujian, bahkan Quba juga mendapatkan pujian sampai diabadikan dalam Al-Quran. La masjidun ussisa 'alal taqwa. Satu-satunya masjid di dunia yang dibangun berdasarkan takwa adalah Masjid Quba. Bukan berarti yang lain tidak berdasarkan takwa, tapi ini pujian. Bapak Ibu, Madinah yang akan kita lewati ini penuh dengan sejarah. Mestinya tadi seandainya tidak direnovasi jalan raya, mestinya kita keluar di hotel, kita akan melewati dulu satu masjid namanya Masjid Imam Bukhari, perangkai atau pengumpul hadis yang terbesar di jagat raya ini, yaitu Imam Bukhari. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadis-hadisnya dianggap baik semua. Kemudian setelah Masjid Imam Bukhari, di situ ada masjid, tapi sekarang masih ada Masjid Ijabah, masjid yang diterima doanya. Dari situlah berubahnya kota Yasrib menjadi kota Madinah. Kemudian setelah Masjid Quba, setelah Masjid Ijabah, kita lewati samping Masjid Ghamamah yang ada di depan hotel kita, samping kanannya di situ ada masjid terkenal dan paling aneh di dunia, dan tidak ada yang berani ngomong para ulama. Sekalipun kata Rasulullah, siapapun yang berbicara bisnis dalam masjid, saya doakan semoga dia berhasil. Tapi ini masjid dibiarkan. Kenapa? Di atas masjid, di bawah pasar, bahkan pertokoan emas terkenal di kota Madinah. Itu namanya Masjid Bilal. Kenapa dibiarkan di bawah jadi pasar? Padahal kata para ulama sejak para sahabat, yang namanya bangunan masjid sampai tembus ke 7 langit ke atas dan tembus ke bawah ke 7 lapisan bumi, semuanya dihitung Masjidil
Dan jangan coba-coba berbicara tentang bisnis amati dijadikan masak. Itu dibiarkan. Kenapa dibiarkan dan nggak ada yang berani ngomong? Biar tahu siapakah Bilal sebelum masuk Islam. Bilal adalah barang dagangan. Seorang budak sebagai pembeli terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini Bapak Ibu. Sebelah kiri. Kubahnya ini. Dan itu banyak perkebunan kurma di depan. Itu bukan sebelah kiri. Bentar. Oh iya benar. Bener. Depan sana karena arah kiblat ke sana Bapak Ibu. Masjid Kuba sebelah Nah, di kiri. depan sana itu daerah Tola'al sampai sekarang. Kenapa disebut daerah Tola'al? Karena disitulah orang-orang Madinah menjemput kedatangan baginda Rasul dengan ucapan Tola'al Badru. alaina. Siapa yang membaca Tola'al Badru? Seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah. Siapa yang nabuh gendera? Yahudi Nasrani justru merasa gembira dan dibiarkan oleh Rasulullah. Maka selawat yang diiringi dengan musik itu dibolehkan. Dan itu sejak masa Rasul. Kita sebelum turun ucapkan selawat dengan selawat penjemputan baginda Rasul. لو في كباء في كبتين يخرب بيت ابوه Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alina ida qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada ali laida tala al-badru. Setelah keluar dari masjid nanti tolong titik temunya di mana, jangan kemana-mana, jangan langsung ke bis. Kami antarkan ke bekas sumur Ya. sampingnya Masjid Kuba, di mana sumur itu pernah jatuhi khotam atau cincinnya baginda Rasul Allah. yang sudah dititip kepada Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman ada di sini jatuh dari sumur. Itu tidak bagikan. Dari sumur itulah keluar air, dan air yang selalu diwasiatkan oleh Rasulullah agar Rasulullah kalau meninggal jangan pakai air lain, diambilkan dari air depan Kuba, yaitu ada di sebelah sini. Allah. Nah sekarang tidak bisa ini karena kita program Supitur, mudah-mudahan besok kita bisa ke sini. Mudah-mudahan. Di mana airnya itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu sampai sekarang. Tempat mandinya baginda Rasul sekaligus tempat air yang dimana air itu dijadikan air untuk memandikan jenazahnya baginda Rasul. Kita tunggu. Ya, sebelum kita turun, kita baca Sempurnanya nanti kita sampaikan. Ada apa dengan Masjid Ijabah, ada apa dengan Masjid Bilal, kenapa dibiarkan, ada apa juga dengan masjid-masjid yang lain. Untuk itu kita turun dengan satu niat, ingin mendapatkan pahala umroh. Seandainya tidak punya wudhu terlanjur, maka niati dari tempat wudhu oleh kita berdua ya. Ya. Niat di situ. Ayo kita turun. Ya, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Bawa minum. Iya, bawa.